Ngaku punya wajah yang mirip sama Jimin BTS. Aku yakin banget nama Oli London ini gak asing di kalangan ARMY, karena dia adalah salah satu ARMY yang terobsesi sama Jimin. Bukan cuma terobsesi untuk wajahnya mirip sama Jimin juga, tapi dia ngerasa seluruh tubuhnya itu harus direparasi biar mirip sama Jimin BTS 100%. Dia bahkan rela mengeluarkan uang sebanyak 3,8 miliar hanya untuk melakukan itu. Nah, kalau misalkan kita tanya apa sih alasan dia kok sampai segitunya pengen mirip sama Jimin. Jadi Oli kenal sama BTS pertama kali di tahun 2013, dan katanya dia pas dia lihat BTS perform itu dia melihat sosok yang sempurna menurutnya. Nah, disitulah dia kecantol sama Jimin. Selain dia ngefans sama Jimin, ternyata alasan dia melakukan operasi plastik adalah di masa lalu Oli bilang dia pernah dibully sama teman-temannya karena wajahnya, dan dia merasa karena wajahnya di masa lalu itu dia sering disakiti, dia sering diabaikan, dia sering banget dimanfaatin, dia sering banget ditinggalkan, dan juga dia sering kali diputusin sama pacarnya. Plus Oli bilang di SMA wajahnya itu penuh dengan jerawat yang membuat dia merasa tidak percaya diri. Dan satu fakta mengejutkan lagi, dia sudah operasi sebanyak 32 kali untuk membuat wajahnya mirip sama Jimin BTS. Untuk rincian operasinya itu banyak banget, salah satunya adalah operasi kelopak mata yang kata dokter jika dilakukan itu bisa beresiko buta. Tapi Oli tidak memikirkan hal itu, yang penting wajahnya mirip sama Jimin karena obsesinya tadi. Nah, apa yang terjadi pada Oli ini sebenarnya yang perlu diatasi adalah masalah psikologisnya. Dia merasa terluka karena di masa lalu dibully, dihina-hina sama lingkungannya, akhirnya membuat dia ngerasa gak percaya diri. Dan pada saat itu dia melihat BTS dan merasa sosok Jimin ini adalah sosok yang sempurna menurut dia. Sehingga dia berpikir, andai wajah aku mirip sama orang yang sempurna ini, aku tidak akan lagi disia-siakan, aku gak akan lagi disakiti lagi, aku gak akan lagi dimanfaatin atau ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Dia menyimpulkan seperti itu, sehingga akhirnya dia terobsesi untuk melakukan operasi plastik sekalipun harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak dan beresiko terhadap kesehatan atau bahkan nyawa dia sendiri. Nah, yang pengen aku sampaikan buat teman-teman dari apa yang Oli alami adalah barangkali teman-teman pernah mengalami hal yang sama seperti yang Oli alami. Pernah diabaikan, pernah dihina, pernah dibully atau disakiti, dimanfaatkan dan semacamnya, yang membuat kamu merasa terluka akibat penampilan kamu di masa lalu, yang pada saat itu bahkan sampai saat ini masih membuat kamu merasa tidak percaya diri dan merasa tidak cukup baik terhadap penampilan yang kamu punya. Sehingga ketika melihat di cermin itu kayaknya gak ada sisi positif atau kelebihan sama sekali ketika kamu lihat di wajah. Kok aku kurang begini ya, andai aja aku punya wajah yang seperti ini, andai aja aku begini begitu dan semacamnya. Jadi ketika melihat di cermin itu selalu kurang. Jika iya, perasaan seperti ini harus diatasi teman-teman. Luka masa lalu akibat beberapa sumber tadi itu harus disembuhkan agar tidak mengakibatkan hal semacam Oli alami. Nah, dari apa yang Oli alami, di psikologi ada yang namanya gangguan mental body dysmorphic disorder. Ketika orang mengalami ini, ciri-cirinya adalah dia tidak pernah merasa cukup melihat dirinya di kaca. Dia selalu merasa penampilannya itu buruk. Dia berpikir ketika orang melihat aku nanti pasti mereka melihatnya seperti monster, bahkan separah itu. Padahal sebenarnya gak ada masalah di wajahnya atau di tubuhnya. Sehingga efek yang terjadi, dia jadi takut ketika melihat kaca, atau itu tadi seperti yang Oli alami, melakukan operasi plastik berulang kali sampai dia merasa cukup. Padahal kalau body dysmorphic disorder ini gak diatasin, berapa banyak pun operasi yang dia lakukan gak akan pernah ngerasa cukup. Dan itu berbahaya. Jadi teman-teman, ketika ada bisikan-bisikan atau suara dalam hati yang bilang, kok kamu jelek banget sih, hidung kamu tuh seharusnya begini, kamu gak seharusnya punya mata yang seperti itu, andai aja tubuh kamu itu lebih begini, begitu dan semacamnya, kamu pasti lebih menarik, tidak seperti sekarang. Orang kalau lihat kamu di jalan pasti mereka berpikir berbagai macam yang ke arah negatif. Itu perlu diatasin dengan belajar mencintai diri sendiri, kemudian menulis jurnal syukur setiap hari dari apa yang kamu punya, dari apa yang kamu syukuri hari ini, even the smallest thing atau hal yang menurut kamu simple sekalipun, itu perlu disyukuri. Karena sebenarnya ketika kita hidup itu nggak ada yang simple teman-teman. Kita bisa melihat, kita bisa bernafas, itu bukan hal yang sederhana, tapi hal yang mahal luar biasa. Dan itu perlu kamu tulis agar bagaimana cara kamu melihat diri kamu sendiri yang awalnya tadi negatif itu bisa beralih ke positif, disertai dengan penerimaan, seperti itu.
Karena keinginan untuk selalu memperbaiki wajah bagian tubuh tertentu secara berlebihan kalau diturutin, itu efeknya sangat buruk banget. Banyak sekali ya teman-teman bisa lihat di internet, itu orang yang kecanduan operasi plastik, endingnya wajahnya malah lebih serem daripada wajah aslinya. Padahal wajah aslinya tuh udah cantik, udah ganteng, udah menarik lah ibaratnya. Tapi karena dia menuruti operasi plastik berkali-kali, malah jadi aneh. Dan bukan hanya itu, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa akibat obsesi yang dia punya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi teman-teman merasa cantik, good looking, menarik dan semacamnya, itu perihal apa yang kita rasakan. Bukan hanya apa yang kita lihat, karena kalau apa yang kita lihat aja itu kita nggak akan pernah ngerasa puas. Tapi kalau kita bisa mengatur mindset kita, bagaimana cara kita merasakan diri kita, aku berharga, aku cantik, aku menarik, itu kita akan lebih enak, tetap jalan memperbaiki diri, tapi dengan perasaan yang nyaman dan penerimaan. Contoh nih, kalau kamu benci sama seseorang, kalau kamu gak suka sama seseorang, kamu pasti males kan buat ketemu sama dia. Jangankan memperbaiki dia, ketemu aja males. Memperbaiki sekalipun itu disertai dengan perasaan marah. Apakah itu nyaman? Enggak. Nah ini ke diri kamu sendiri, bayangin. Kita gak bisa lepas dari diri kita. Kemanapun kita pergi ya, kita sama diri kita sendiri. Ketika kita ngelihat ke kaca, bayangan yang muncul adalah bayangan diri kita, bukan bayangan orang lain. Bukan bayangan Jimin BTS atau siapapun itu. Jadi diperbaiki apa yang di dalam, kemudian kita rawat juga yang di luar, disertai dengan perasaan bersyukur dan penerimaan. Itu akan lebih enak, kita akan lebih bisa bahagia. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan kisah Oli ini bisa jadi pelajaran buat kita. Coba bayangin berapa banyak tuh biaya yang dikeluarkan dan resiko kesehatan yang harus dia tanggung akibat obsesi yang dia turuti. Karena tidak semua keinginan kita itu baik, tidak semua keinginan kita itu harus diturutin. Kita perlu membedakan, kita perlu memprioritaskan apa yang namanya keinginan, apa yang namanya kebutuhan. Seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan silakan bagikan ke teman-teman kamu. Dan khususnya buat ARMY, menurut kamu Oli udah mirip belum ya sama Jimin BTS? Coba deh komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.